Al-maqala al-hadiyat tuwas salasun an Hatim al-Asam. Nah, apa kata Hatim al-Asam ini? Annahu qala, bahwasannya ia berkata, arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada 4 perkara yang tidak bisa diketahui nilainya kecuali oleh 4 orang. 1. Asyababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Masa muda tidak dapat diketahui nilainya, betapa berharganya masa muda, kecuali oleh orang-orang yang sudah tua. Betul orang tua? Iya. Iya. Iya, karena siapapun yang hari ini sudah tua, pasti dia pernah muda. Ya, nggak ada orang lahir tiba-tiba tua. Pasti pernah muda gitu. Nah, tapi artinya banyak anak muda itu yang tidak paham akan betapa berharganya masa muda, sehingga tidak betul-betul memanfaatkannya dengan baik. Yang ada hanya memuaskan diri, mencari kesenangan, mumpung masih muda. Dan ternyata ketika sampai usia tua, banyak yang berkata, nyesel saya dulu waktu muda males ngaji, nyesel dulu waktu muda ya males sholat, sekarang jadi susah itu, mau belajar juga susah apalnya. Nah, gitu. Nah, maka berarti ya buat yang masih muda, jangan jadi orang tua yang menyesali masa mudanya. Ya, caranya manfaatkan sebaik mungkin mumpung masih muda. Ya. Nah, kasih tahu sama anak-anak kita bahwa ya, jangan merasa kalian itu akan tetap muda, satu saat itu bakal tua. Gitu. Jadi manfaatkan selagi muda gitu. Mumpung tenaganya masih kuat, matanya masih tajam, ya, manfaatkan untuk ibadah. Jadi kalau mau jadi orang baik itu dari muda, jangan nunggu tua. Kalau mau rajin ngaji, ya dari muda, jangan nunggu tua. Ya walaupun masih ada baiknya juga gitu, ketika pensiun tua terus rajin ngaji juga masih untung itu, ya, daripada bablas sampai wassalam dari dunia ini itu nggak pernah ngaji sama sekali, nggak pernah ibadah. Waduh, itu masih dikasih pertolongan itu sama Allah itu, bahwa di ujung-ujung hidupnya diperbaiki oleh Allah keadaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Keselamatan tidak dapat diketahui betapa berharganya keselamatan itu kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan bala, yang mendapatkan bencana, musibah. Tuh. Jadi kita yang nggak pernah ketemu dengan tsunami, yang tidak pernah melihat letusan gunung berapi, yang tidak pernah merasakan angin puting beliung itu kayak apa misalnya begitu. Nah, mungkin kita menganggap dikasih selamat itu biasa-biasa aja. Tapi buat orang yang terkena bencana, walaupun kehilangan harta, kehilangan rumah, keluarga meninggal semua, buat dia udah nggak berpikir lagi dia masih punya apa. Masih bisa nafas saja, masih hidup, itu sangat berharga. Ya? Itu.
Nah, berarti kan pelajarannya buat kita yang masih diberi keselamatan oleh Allah, jangan disia-siakan. Jangan merasa bahwa kita aman dari bencana karena jauh dari gunung berapi. Merasa aman dari bencana karena jauh dari laut. Ya, kalau Allah mau dikasih gempa, makan dimanapun jadi. Jadi goyang begitu. Nggak harus ada gunung berapi. Dikasih angin, sama aja dimanapun juga kalau udah angin mah. Ya, banjir, termasuk api kayak di Hawaii kemarin itu. Ya Allah, na'udzubillah. Ya, mengerikan sekali kan itu. Sorganya dunia berubah menjadi neraka dunia itu. Nah, maka mumpung dikasih keselamatan itu jangan disia-siakan ya. Itu dimanfaatkan. Masih afiah itu masih diberi keselamatan oleh Allah. Ketiga, wasihatu la ya'rifu qadraha illa al-mardo. Kesehatan tidak dapat diketahui betapa berharganya sehat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Ya. Kita paham betapa berharganya gitu sehat gigi ketika kita sakit gigi. Itu baru merasa penting untuk merawat membersihkan gigi itu. Ketika itu mah, sebelum itu mah enggak. Baru berasa pentingnya punya mata sehat ketika rabun, ya, buat baca udah nggak bisa, gitu. Mana alif mana ba jadi nggak jelas. Nah, ya baru itu berasa, ya Allah. Maka mumpung sehat itu jangan males ibadah. Mumpung mata nih masih awas, lihat huruf Quran, nggak ketuker-tuker, nggak numpuk-numpuk, ya, masih jelas bisa baca, yang rajin baca Qurannya. Tuh, bab ketika mata sudah kehilangan kemampuannya, apalagi kita udah nggak bisa lihat, baru pengen baca Quran kan susah. Kalau yang buta dari kecil, dari lahir mah mungkin dia bisa meraba, ada braille, bisa belajar dulu. Nah, kalau yang tiba-tiba tadinya bisa lihat, terus tiba-tiba nggak lihat, ya menderita. Pengen baca Quran tapi bisa. Yang hafal nggak banyak, itu, ya. Nah, makanya yuk, itu karena sehat itu bukan karena kita rajin olahraga, itu rajin minum ramuan. Sehat itu karena Allah yang memberi kita sehat. Kalau sehat itu karena olahraga, berarti olahragawan paling sehat dan nggak akan sakit. Kan sakit juga, ya. Itu dokter aja yang ngobatin orang sakit, masih ada sakitnya, gitu. Jadi sakit itu ya memang pemberian dari Allah. Sehat juga pemberian dari Allah. Nah, mumpung sehat nih belum dicabut, itu nikmat nih, syukuri, ya. Alhamdulillah. Kaki masih bisa diajak jalan kemana-mana. Ayo, yang semangat, gitu. Cari ilmu, ya. Semangat cari ilmu. Kan kalau udah diseret-seret jalannya kan susah, nggak bisa kemana-mana, ya, nggak bisa kemana-mana, buru-buru cari itu tempat ngaji yang jauh-jauh, ya. Itu sehat. Lalu yang keempatnya, wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Dan kehidupan tidak dapat diketahui betapa berharganya kehidupan kecuali
oleh orang-orang yang sudah wafat. Kalau saja orang yang sudah meninggal dunia itu diberi kesempatan sebentar saja bisa kembali ke dunia, kalau dia orang baik, pasti akan ngasih tahu temannya, kerabatnya, sahabatnya, supaya teman-temannya seperti dia. Kenapa? Karena dia sudah menemukan, merasakan begitu akibatnya dari kebaikan yang pernah dia lakukan. Kalau dia itu orang yang buruk, waktu di dunia dikasih kesempatan kembali ke dunia sebentar, pasti akan ngasih tahu teman-temannya, jangan kayak saya. Tuh, cuma nggak ada yang bisa balik lagi. Gitu, karena sudah pindah ke barzakh, tidak bisa melampaui. Itu dari sana nggak bisa ke dunia, dari dunia pun nggak bisa melihat yang di sana. Nah gitu, jadi kehidupan tuh. Dan kita nggak tahu kan jatahnya sampai kapan. Maka artinya berarti kesimpulannya apa? Mumpung masih muda, mumpung masih diberi keselamatan, mumpung sehat, mumpung hidup, ayo jangan disia-siakan, gunakan kesempatan itu. Kenapa? Karena kesempatan yang Allah berikan hanya satu kali. Dan kesempatan yang kita lewatkan tidak akan pernah bisa terulang lagi. Jangankan sehari, semenit saja udah kelewat, udah nggak akan balik lagi. Ya, tuh, ayo. Tuh, jangan seperti nelayan yang nemu mutiara itu nasibnya. Masih ingat? Wah, lupa lagi. Jadi seorang nelayan tiap hari nangkep ikan di laut. Itu semangat sekali dia menangkap ikan itu. Satu saat ketika istrinya sedang membersihkan ikan-ikan itu, tiba-tiba teriak, "Suamiku, mutiara! Mutiara!" Dia teriak-teriak itu. Wah, suaminya kaget kan. Wong dia nyari ikan nggak pernah nyari kerang kok, masa nemu mutiara? Begitu disamperin ternyata istrinya nemu dari dalam perut ikan itu ada mutiara, beneran mutiara. Nah akhirnya langsung dia bawa tuh ke toko perhiasan. Begitu sampai di toko perhiasan, kata pemilik toko itu, "Maaf Pak, ini terlalu mahal harganya, saya nggak bisa naksir. Harganya berapa?" Jujur ya yang punya tokonya itu. Kalau di kita mah itu dibeli dengan harga murah itu, dijual dengan harga mahal. Ya, masih jujur deh itu. Coba ke kota yang lebih besar itu toko perhiasannya katanya. Akhirnya dia pergi tuh ke toko yang lebih besar juga sama. Wah, saya juga nggak bisa naksir ini harganya. Nah, kalau boleh saya sarankan, katanya, coba temui wali Madinah. Wali Madinah itu pejabat di kota itu. Ya mungkin sekarang mah wali kota atau gubernur gitu. Nah, akhirnya datanglah tuh ke rumahnya wali Madinah. Nah, sesampainya di hadapan wali Madinah, si wali Madinah ini pun mengatakan hal yang sama. Aku juga nggak bisa naksir ini harganya mutiara ini berapa. Tapi kalau kamu mau, sebagai harga dari mutiara ini, aku beri kamu kesempatan masuk ke gudang hartaku. Aku punya gudang, di situ segala macam ada. Silahkan masuk di situ, aku kasih waktu 6 jam. Terserah mau ambil apa aja. Waduh. Aduh. Dia mikir 6 jam kok lama banget itu. Kenapa 6 jam Tuhan? Katanya enggak 1 jam aja. Udah, aku udah putuskan. Kamu 6 jam waktunya. Dibawalah sama pengawal itu. Begitu masuk ke gudangnya si wali Madinah, bengong dia. Ada 3
ruangan yang beda-beda itu. Ruangan pertama berisikan makanan yang lezat-lezat. Ruangan kedua tempat tidur yang empuk-empuk. Ruangan ketiga emas, perhiasan segala macam di situ. Ya dia fokus ke situ tuh. Permata, perhiasan segala macam. Saya mau bawa yang banyak nanti. Nah, tapi dia mikir masih 6 jam waktu di sini. Lumayan nih, lapar. Makan dulu. Akhirnya dia makan. Saking enaknya makan, nggak sadar 2 jam itu dihabiskan buat makan. Kekenyangan. Lihat jam udah 2 jam. Masih 4 jam. Kayaknya ngantuk banget ini. Ya. Lihat kasur. Tergoda. Tidur. Dia pikir masih lama lah. Ntar sejam juga cukup tuh. Buat ngumpulin permata itu. Ya tidur. Bangun-bangun dibangunkan oleh pengawal. Bangun. Ya keluar. Waktumu sudah habis. Wah, kaget dia. Apa? Sudah habis. Saya belum ngambil apa-apa, Tuan. Nah, sudah, waktumu sudah habis. Sudah 6 jam kamu di sini. Akhirnya dia diseret keluar tanpa membawa apapun. Mutiara itu juga sudah milik wali Madinah. Pulang nggak dapat apa-apa. Tuh. Nah, ini adalah ya tamsil sebetulnya buat kita. Gudang harta itu dunia. Makanan ini adalah syahwat, keinginan-keinginan kita. Tempat tidur ini adalah hal-hal yang tidak ada gunanya, ya, kelalaian-kelalaian. Sedangkan emas permata itulah amal soleh yang harusnya kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah, orang tuh banyak lupa. Ya, asik makan sama tidur gitu. Begitu dijemput sama malaikat maut, udah harus pulang gitu. Nah, kaget ya. Nah, itu maksudnya ya. Aduh, ya Allah. Itu kesimpulannya ya. Jadi mumpung apa tadi? Masih muda, mumpung masih dikasih selamat, mumpung sehat, mumpung hidup, jangan disia-siakan. Ya, mudah-mudahan kesempatan hidup yang masih Allah berikan, yang entah sampai kapan ini, menjadi kesempatan untuk kita menambah kebaikan sebanyak-banyaknya ya, supaya cukup untuk bekal kita di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin.